Oke teman-teman, salam alat berat. Jumpa lagi di belakang saya. Ini adalah lifting atau alat angkat ya. Mereknya Tadano. Nanti kita akan review ya. Apa saja kelebihannya, fitur apa saja. Model ini adalah sering kita menyebutnya TMC 10 ton ya teman-teman. Nah ini yang paling banyak paling banyak populasinya. Banyak orang yang suka, banyak orang yang suka lah ya terhadap Tadano ini. Jadi sebagai informasi bahwa Tadano itu salah satu, menurut saya ya, itu salah satu alat angkat terbaik lah saat ini ya. Kelasnya udah kelas dunia. Mereknya Tadano itu adalah mereknya punya Jepang ya teman-teman. Dan di Indonesia untuk dealernya atau distributornya itu adalah PT United Tractors. Jadi kalau misalkan bapak-bapak para sultan yang ingin memiliki Tadano jenis apapun ya, nanti ada TMC, ada GR, ada ATF, ada kargo, ini kargo keren, ada truk keren ya. Silahkan hubungi ke sini ya, ke PT United Tractor cabang Jakarta, atau nanti telepon saja ke call center ya. Ini kan modelnya adalah TM ZX ya, 1000H. Kalau di sini sih nggak disebutin 1000H-nya ya. Jadi pengertiannya TM itu adalah truk mounted atau truck mounting ya. Jadi TM itu truck mounting. Kedua kalau Z sama X itu ya series ya. Nanti ada series ZX, ada ZE, ada ZR. Kalau ZE itu ekologi, kalau ZR itu nanti revolution. Nah kalau untuk ZX saya lupa ya. Nanti tanya ke mekanik QT-nya teman-teman. Oke, di kelas 10 ton Tadano punya dua produk ya. Pertama adalah 1005 sama 1004. Ada dua produk. Perbedaannya adalah sebenarnya hanya dari jumlah itu tuh, boom, section boomnya ya teman-teman, lihat di atas section boom. Boomnya itu kalau yang 1005 itu 5 section ya, atau 5 bagian boom. Kalau yang 1004 itu 4 ya. Nanti kalau gampangnya adalah panjangnya ya, maksimal dia panjangnya itu berbeda. Nah kita bisa lihat dari sini teman-teman ya. Di sini ada radius ya teman-teman. Jadi kalau minimumnya dia 4,4 meter boom ya. Ininya tuh 4,4 meter kalau posisi mentok lah, atau terpendek dia, coba sini liatin. Nah ini terpendeknya 4,4 meter boomnya. Nah kalau dia bisa sampai nih 15,92 ya boomnya ini. Ini tuh sampai hampir 16 meter lah. Ini kalau panjangnya gitu. Ini untuk yang 1005 ya teman-teman. Terus yang kedua, di ini disebut 10 ton atau maksimal 10 ton teman-teman ya. Klasifikasi. Biasanya umumnya orang menyebut model ini itu TMC. TM ya truk mounted, C-nya adalah keren ya. Kebanyakan gitu. Jadi teman-teman ada bilang TMC 10 ton, ya udah ini. Ada yang bilang kargo keren 10 ton ya, sama lah penyebutan teman-teman ya. Nah untuk 10 tonnya sendiri itu didapat adalah pada saat kondisi boomnya itu minimum atau paling pendek, ditambah radiusnya ya, atau radius loadingnya itu terpendek ya. Jadi jangan salah persepsi ya. 10 tonnya itu didapat adalah pertama boomnya terpendek, yang kedua adalah loading radiusnya terpendek, terdekat ya. Ini contoh ini. Ini saya jelaskan teman-teman ya. Pengertian 10 tonnya jangan sampai salah. Namanya loading radius ya, jaraknya 1,4 meter. Jadi pada saat 1,4 meter dengan panjang boom ya dia maksimal 10 ton ya. Tuh 10 ton. Kalau mau panjang maksimal pada saat dia 15 atau 16 meter ya. Nah, pada saat loading radiusnya 15 ya, dia sekitar ini ya. Atau kita ngomong maks aja lah 0,45. Berarti ini 450 kg atau 4,5 kuintal ya. Jadi jangan salah pengertian ya, itu pengertian 10 tonnya. Jadi kalau kita ngomong tes ya paling 1 meter tuh dari titik tengah ya mungkin ke sini ya 1,4 meter ya, titik inilah titik terkuat dia. Jadi bukan 10 ton tuh bukan dia bisa manjang sampai 15 atau 16 meter bisa ngangkat 10 ton. Bukan ya teman-teman, ini biar tidak salah. Saya akan sampaikan kelebihan dari Tadano ini sendiri. Itu ada 4 ya. Pertama adalah ada faktor strength, ini penting ya. Kenapa? Faktor kekuatan. Yang kedua adalah faktor stability atau faktor keseimbangan. Ketiga adalah faktor hoist up atau faktor pengangkatan yang
Selanjutnya ya faktor safety ya, keselamatan. Yang kelima adalah faktor sebenarnya ini berhubungan dengan manusia ya, yaitu operator ya berhubungan dengan kenyamanan, kemudahan dalam pengoperasiannya, mekanik ya nanti berhubungan dengan maintenance ya. Maintenance-nya sangat mudah teman-teman. Oke, faktor pertama adalah faktor kekuatan strength. Kekuatan ini, jadi faktor strength itu salah satu kekuatan adalah bahan yang digunakan dalam membuat kren ini, dari mulai boom, outrigger sampai body shape, itu semua menggunakan barang-barang yang premium, kualitas satu, heavy duty teman-teman ya. Jadi ya kekuatannya tidak perlu diragukan lagi, bahan-bahannya kualitasnya nomor satu ya gitu. Terus yang kedua, kalau kita ngomong faktor kestabilan, stabil ya, ini outrigger ini bisa extend atau manjang sampai 5,2 meter. 5,2 meter, semakin lebar tentu kaki kita akan semakin kuat kan. Nah itu, jadi dia stabil. Jadi kenapa sih faktor stabil ini penting? Ya ini berhubungan nanti kalau pada saat pengoperasian untuk mencegah atau menghindari terjadinya tipping. Tipping itu terjungkit, terjungkal atau bahasa Indonesia apa ya? Three support point itu maksudnya area ini beban kren yang nanti ke truk itu sudah rata, disamaratakan ya, rata gitu. Jadi tidak tertitik pada satu tumpu, sehingga bisa terjadi stress point atau titik yang terus-terusan beban ke situ ya bisa patah kan sasisnya. Nah kalau ini dia sudah dilengkapi dengan 3 point itu atau equalizer support ya, dimana fungsinya adalah meratakan, jadi semua sasis akan kena beban yang sama. Nah ini penting ya, struktur tulangnya kita yang kokoh gitu kan, menjamin keamanan dan kekuatan tadi. Dari hoist atau pengangkatan ini penting, pengangkatan yang maksimal ya dan aman tentunya salah satu poin penting dari kren. Dan Tadano ini di TMZ 10 ton dia pertama hoist up-nya menggunakan hydraulic system ya teman-teman, dimana pompanya masih gear pump dan ini sangat mudah dalam maintenance ya, gear pump. Kemudian nanti di handle oleh 2 motor, nanti motor slowing untuk berputar kiri kanan menggunakan motor aksial piston tipenya. Kemudian ada winch ya, winch itu untuk nanti menggulung ini nih tuh ini motornya ya, tuh hoist gear sama yang dalam itu untuk slowing di dalam. Kalau yang atas itu untuk nanti winch motor ya, winch motor itu untuk menggulung itu tuh wire rope-nya. Nah terus yang kedua dia ditopang oleh boom silinder nih, ini besar sekali teman-teman ya boom silindernya, jadi sangat-sangat bagus dan ini jarang terjadi kebocoran, jadi full durability-nya memang bagus dia. Untuk pengangkatan ditambah lagi ditopang oleh teleskopik ya teman-teman ya. Teleskopik dia tipenya tipe kalau nggak salah pentagon, setahu saya pentagon, jadi bentuknya luar biasa ya teman-teman, kuat dia. Itu bagian dari kita hoist up. Terus yang kedua mungkin ini nanti berhubungan dengan strength atau kekuatan, saya tambahkan lagi painting ya. Mungkin sebagian orang painting ini apa sih fungsinya, cat ya. Ini udah menggunakan cat yang menggunakan elektrostatik ya teman-teman, dimana ya sudah sangat lebih baik ya dalam mengurangi karat, bahkan ini laptopnya bisa panjang gitu teman-teman, karena catnya yang bagus justru mengurangi terjadinya karat ya teman-teman. Dan itu saya nggak tahu model elektrostatik pengecatan tuh gimana ya. Yang saya tahu kan ngecat di kuas doang kan, di kuas atau disemprot pakai kompresor kan. Nah ini pakai elektrostatik painting. Kenapa pakai itu? Yaitu kembali supaya untuk melindungi plat pentagon tadi yang memang udah kualitinya bagus, agar tidak terjadi proses karat, korosif. Ditambah juga kan awet dia, tetap kinclong, bertahun-tahun ini tetap kinclong. Makanya kalau untuk yang Tadano Anda tidak perlu digosok pakai kit ya. Jangan, atau cairan yang bisa merusak cat, jangan teman-teman. Cukup pakai air atau sabun aja udah kinclong. Lihat catnya beda teman-teman, birunya biru bener-bener biru banget gitu ya, udah bagus. Jadi ini safety-nya adalah safety lock, tujuannya adalah untuk mengikat outrigger. Jadi pada saat dia maju nanti alat ini bergerak gitu kan ya, kemungkinan untuk outrigger keluar sendiri kecil ya, karena di lock mekanikalnya pakai pin. Itu satu. Yang kedua ada emergency nih, ini adalah emergency teman-teman ya, emergency switch nanti ada di sisi kiri sisi kanan. Emergency ini sudah menjadi standar dari Tadano. Jadi pada saat nanti ada abnormal di sistem, misalkan contoh fungsinya emergency adalah ini bukan mematikan mesin, bukan, beda lagi, karena ini
triknya beda ya. Nanti dia untuk ketika ini diaktifkan, misalkan ada gerak begini ya, itu gerak sendiri. Kayak abnormal di ininya gerak sendiri, maka matikan. Nah, itu salah satu fungsinya ya. Dan ini bukan untuk mematikan engine sih sebenarnya. Nanti kita akan tes bagaimana cara kerja dari emergency. Terus yang kedua, safety-nya itu di atas itu ada hook. Ada hook ya. Nanti kita akan buka, di hook itu ada yang namanya anti to block. Ya, nanti ada anti to block. Fungsi anti to block itu adalah untuk mencegah terjadinya benturan antara ujung hook ini dengan boom head-nya. Jadi kalau lagi di atas jedak gitu, enggak. Kenapa? Karena sekian jarak sekian, maka ini akan dihentikan. Jadi kalau anti to blocknya nanti aktif, ada 4 yang akan dimatikan. Pertama adalah hoist up, kedua adalah boom keluar. Jadi boom keluar, hoist up itu ngegulung ke atas atau enggak naik. Ya, jangan naik, maka dia akan di stop. Tujuannya yaitu untuk mencegah kerusakan pada bagian hoist, tidak berbenturan dengan boom headnya. Kedua, tujuannya adalah kalau tidak ada hoist kalau tidak ada anti to block, maka digerakkan sementara wire rope-nya diem, sementara misalkan boomnya bergerak, maka bisa putus itu wire rope-nya. Oke, itu ya. Terus ke sini. Nah, di sini teman-teman saya jelaskan tadi terkait masih safety device ya. Selain dari tadi lock pin untuk outrigger, terus anti to block, ada juga load meter. Load meter itu nanti di situ di sini atau di situ akan keluar angka loadnya. Berapa kapasitasnya. Jadi kalau Anda lagi ngangkat, misalkan ini lagi ngangkat, set gitu, berapa ton, nanti akan kebaca di sini tonasenya. Kalau posisi di dekat misalkan 5 ton, kalau jauh dikit 3 ton, 2 ton gitu ya. Nah, ini akan terbaca di load indikatornya di sini. Yang kedua ada ini load meter, ada lagi load indikator. Tahu nggak yang mana load indikator? Tuh yang warna itu, warna merah, warna kuning, warna biru, warna hijau ya. Itu load indikator. Kalau warna dia masih di biru, berarti sekitar 90% ke bawah. 90% ke bawah. Kalau dia di warna kuning antara 90 sampai 100%. Kalau udah merah berarti udah 100%. Bebannya berarti istilahnya kalau udah 100% bebannya ke atas itu overload, betul ya. Jadi ada safety-nya. Ya, itu sekilas saja teman-teman saya sampaikan, nanti kita akan tes. Nah, kemudian kita berhubungan dengan pengoperasian ya. Ini ada levernya mudah banget dan juga ini sangat durability ya. Kokoh gitu, tidak memble gitu levernya ya, kuat. Terus di sini nanti di generasi ini itu sudah menggunakan remote. Dan nanti kita cek remote-nya ya, remote control untuk pengoperasiannya. Kedua, di sini sudah dilengkapi dengan sistem auto acceleration. Auto acceleration ini adalah jadi operator tidak perlu menaikkan gas engine-nya ya. Jadi cukup menggerakkan ini, nanti gasnya akan naik sendiri dan akan turun sendiri. Nah, ini penting. Pertama, memudahkan operator. Kedua, berhubungan dengan fuel consumption. Fuel consumption triknya akan jauh lebih irit. Beda dibandingkan dengan Anda harus ngejust dulu berapa RPM. Operasikan ya, dia akan stay di situ misalkan 1300 aja. Ya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Itu auto acceleration, stowing ya namanya ya. Coba lihatin tuh yang tanda panah itu. Nah, itu namanya boom stowing, ada fungsinya teman-teman. Oke teman-teman nih, kita delivery ya, ini punya salah satu customer terbesar UT ya di Keren, yaitu PT BAP. Nih lagi nunggu Pak Ahmad nih. Pak Ahmad lagi ke kantor dulu. Aduh. Oke, kita akan buka ini. Apa aja isinya di dalam ini ya teman-teman. Oke, ini isinya, si boxnya. Pertama ini ada tas untuk remote control ya, ini tasnya. Terus ini adalah remote controlnya. Ya, cakep ya teman-teman ya, remote controlnya tuh. Jadi untuk remote control nanti ini ada ada
talinya ini. Nah nanti kita biar sama-sama operator nanti unboxingnya. Cuma ini kita buka ini kenapa? Karena ini kita akan lakukan PDA ya, pre delivery inspection. Sebenarnya ini sudah dilakukan. Tujuannya apa? Kita memastikan bahwa ini memang sudah connect dengan kontrolernya yang di situ ya. Bukan kontroler sih, namanya apa? Jadi AML nya situ udah connect. Jadi kita perlu memastikan fungsinya ini ya teman-teman, kerja atau tidaknya. Nah ini. Nah emergency juga di sini ada ya. Ini emergency. Misalkan terjadi kerusakan ini gerak sendiri ya, bisa dimatikan di sini. Nah, tekan aja, tinggal tekan kalau ngerilisnya. Nah. Oke. Udah masuk. Oke, kita akan lakukan uji tes ya, tes performa. Sebenarnya bukan tes performa sih, karena tes performa nanti besok berbarengan sama Pak Ahmad ya, sama bapak-bapak dari BAP. Nanti kita tes load. Hari ini kita sebenarnya delivery aja, commissioning ya, yaitu kita memastikan semuanya bekerja, berfungsi dengan baik ya, pergerakan ataupun visual yang lainnya gitu, dan tidak terjadi error. Misalkan jangan sampai besok nanti besok di saat mau tes load dengan customer ya, ini nggak connect, nggak fungsi ya, harus PDI lagi gitu. Oke. Gerak pompa dari pompa hidroliknya Tadano yang nanti untuk menggerakkan sistem hidrolik ya, itu diputar menggunakan PTO, dan PTO nanti ikut PTO unit truk ini ya. Jadi nanti beda-beda antara ini, kebetulan ini apa nih? Ini Mitsubishi ya. Ya ini Mitsubishi Fuso lah ya, Fuso. Aku lupa namanya apa sih. Sebentar. Ini truk Fuso teman-teman, Fighter ya. Ini service booknya Fuso Fighter. Nih. Oke. Ini berhubungan nanti dengan kita memfungsikan PTO-nya dia, mengaktifkan. Nanti macam-macam kayak di Scania, kayak di kalau terpasang di UD Truck maksudnya, kerennya itu truknya Scania atau truknya UD Truck, ya truknya Yudi ya, atau Nissan atau Mitsubishi kayak ini Mitsubishi Fighter ya, Fuso. Itu beda-beda. Nah, untuk yang ini PTO-nya ini switch PTO-nya ya, untuk mengaktifkan ke atas nyala, ke bawah mati. Oke, sekarang kita akan hidupkan dulu. Udah nyala duluan AC-nya. Nah, oke. Ini udah hidup teman-teman engine-nya ya. Oke. Biarkan dulu nanti anginnya dia biar naik dulu. Angin untuk tekanan ya, tekanan brake-nya ya, front sama rear. Oke, udah. Kalau udah, cara ngaktifinnya jangan lupa selalu injak mana? Injak kupling ya, pedal kupling injak. Set. Jangan sampai nggak diinjak, tekan ke atas gitu dulu ya ngaktifnya ya. Tekan ke atas. Baru, nah itu. Ini kalau dia udah nyala, harusnya PTO udah muter ya. Nah nanti ada tandanya di belakangnya. Oke, biarin aja kalau idle, baru kita ke bawah teman-teman ya. Sambil bawa remote controlnya ini. Ini untuk ketika PTO tadi udah on, kalau ngecek itu tuh ya, berputar ya. PTO-nya itu udah berputar tuh. Nanti motornya pompanya di belakang. Coba liatin muter, tahu muternya kan? Kelihatan nggak? Nah, muter tuh PTO-nya udah on dia, udah klik, udah on. Nah, ini ID-nya ini ya, 541. 000541 ini untuk ID-nya. Oh. Nanti setiap ini beda ya, ada 541, 5 berapa gitu. Jadi nggak mungkin tertukar. Oke, untuk memastikan connect enggaknya, kita on kan. Pertama yang gampang adalah klakson. Bunyi nggak klaksonnya? Ah, bunyi ya. Nah ini berarti kemungkinan udah connect dia. Biasanya kalau belum connect ininya, klakson nggak mau dia. Oke, dulu. Nah ini hook in, dia turun. Oh ini, ya, yang swing yang ini. Oh, ini swing yang ini merah. Terus ini naik, yang mana nih? Ini yang hoisnya naik, angkat.